Salam damai sejahtera, salam sehat, salam jumpa lagi dengan saya, Roma Agustinus Sugiarto. Saya hadir kembali untuk memberikan materi pembekalan aksi puasa pembangunan Keuskupan Denpasar tahun 2021. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang hari Minggu yang ketiga, yaitu dengan tema menjadi gereja yang berani bersaksi dalam situasi hidup tertekan. Kita akan belajar dari Santo Paulus. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul bab 23 ayat 1 sampai 11. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hei saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dalam hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Hei saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hei saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita coba lihat siapa itu Paulus. Paulus dilahirkan di Tarsus, di sebuah kota yang terkemuka zaman itu, yaitu di wilayah Kilikia. Dia dilahirkan dengan nama Saulus, nama yang diambil dari bahasa Ibrani. Tetapi setelah dia bertobat, Saulus mengambil nama dalam bahasa Yunani, yaitu Paulus. Ia berasal dari suku Benyamin, tetapi ia juga memiliki kewarganegaraan Roma. Orang tua dari Paulus adalah orang Yahudi dari suku Benyamin. Di kota Tarsus, Paulus mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang cara hidup bangsa yang bukan Yahudi. Ia menerima didikan menurut adat istiadat Yahudi,
tetapi dia juga belajar tentang cara hidup bangsa bukan Yahudi. Pada usia 13 tahun, orang tuanya mengirimkan Paulus ke Yerusalem untuk memperdalam sekolah Tauratnya dan untuk membekali diri supaya bisa menjadi seorang rabi. Dan ia belajar di bawah bimbingan guru besar dan yang sangat tersohor pada waktu itu, yaitu Imam Besar Gamaliel. Kita coba fokus dengan Kisah Para Rasul bab 23 ayat 1 sampai 11 yang akan kita dalami di dalam pendalaman APP minggu yang ketiga ini. Pada ayat kedua dikatakan, pemimpin sidang itu adalah seorang imam besar yang bernama Ananias. Ananias itu adalah seorang yang terkenal gila kekuasaan. Dia juga adalah seorang yang korup. Karena itu, ketika Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Maka Ananias tersinggung, merasa dia dikritik oleh Paulus. Paulus mengatakan bahwa hati nuraniku murni di hadapan Allah sampai saat ini. Rupanya Ananias merasa tersinggung. Karena itulah maka ia menyuruh seseorang untuk menampar mulut Paulus supaya Paulus diam. Paulus membalas dengan mengatakan, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Paulus membalas dengan tamparan kata-kata. Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Ucapan Paulus ini walaupun dia tidak menyadarinya, ini menjadi seperti nubuatan mengenai apa yang akan terjadi pada Ananias. Dan nubuat itu pun terjadi ketika di tahun 66 Ananias dibunuh oleh kelompok massa dari orang Yahudi sendiri pada suatu huru-hara. Salah satu permasalahan yang terus-menerus menimpa Israel adalah imam besar dan pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi yang korup. Entah itu korup dalam keuangan maupun juga dalam hal kuasa politik. Itulah sebabnya maka Paulus menyebut mereka sebagai tembok yang dikapur putih-putih. Sebagai seruan kepada sebagian besar pemimpin Yahudi. Kalau memang tidak mau mengatakan semua. Bahwa mereka semua adalah tembok. Kalau dalam Injil Matius bab 23 ayat 27 dikatakan mereka itu bagikan kuburan. Kuburan itu walaupun di keramik yang putih, walaupun di marmer, bagus, indah di luarnya. Tetapi di dalamnya penuh kotoran. Di dalamnya penuh dengan bangkai. Itulah yang diungkapkan Paulus untuk menggambarkan mereka. Berikutnya, Paulus mengadakan pembelaan. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu menampar aku. Dalam hukum Taurat dikatakan bahwa seorang terdakwa patut didengar sebelum ia dihakimi. Dan anggota Mahkamah Agama seharusnya tahu tentang hal ini. Karena itu, menolak untuk memberikan kesempatan seorang terdakwa membela diri, itu jelas melanggar hukum Taurat. Melanggar Taurat, karena dia menghakimi sebelum didengar kesaksiannya, sebelum terdakwa didengar pembelaannya. Bagaimana mungkin ada hukum yang adil
Jika seorang terdakwa yang baru saja membuka mulut untuk membela perkaranya telah ditampar pada waktu dia baru mengucapkan satu kalimat saja. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa Tuhan akan menampar engkau, hai anggota Mahkamah Agama, yang mengabaikan keadilan Allah di dalam hukum Taurat. Selanjutnya di ayat keempat, orang-orang yang hadir mengingatkan Paulus bahwa dia sedang menghina seorang imam besar Allah. Dan menanggapi itu, Paulus mengakui kesalahannya dan meminta maaf dengan berkata bahwa aku tidak tahu kalau orang yang memerintahkan menamparku adalah imam besar. Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Di sini Paulus begitu konsisten. Dia menuntut Dewan Sanhedrin itu menaati Taurat. Karena dia juga berusaha menaati Taurat. Dengan memberikan penghormatan kepada imam besar, walaupun dia adalah orang yang korup, Paulus menyatakan diri sebagai orang Yahudi yang taat kepada Taurat. Dan kemungkinan inilah yang membuat sebagian anggota Sanhedrin mulai menghormati Paulus, khususnya dari kelompok Farisi. Imam besar Ananias adalah dari golongan Saduki. Dan kerelaan Paulus untuk taat meskipun dia tidak salah telah membuat kelompok saingan Saduki, yaitu orang-orang Farisi, mulai menghormati Paulus. Karena itu, ketika kelompok Farisi mulai merasa bahwa Paulus diperlakukan secara tidak pantas oleh imam besar Ananias yang notabene berasal dari kelompok saingan Farisi, yaitu orang Saduki, dan Paulus tetap menghormati Taurat di atas emosi dan hak pribadinya untuk membela diri, maka orang-orang Farisi semakin merasa bahwa Paulus tidak seharusnya dihukum. Paulus harus dibebaskan karena Paulus tidak salah. Paulus melihat bahwa dalam situasi itu ada potensi perpecahan yang bisa dimanfaatkan di dalam mahkamah agama itu. Rupanya Paulus melihat bahwa di situ ada dua kelompok besar. Satu kelompok Saduki dan satu kelompok Farisi. Orang Saduki, orang-orang yang tidak percaya kebangkitan, tidak percaya roh, tidak percaya malaikat. Sementara orang Farisi mengakui kedua-duanya. Karena itu dengan kalimat jenius yang singkat, tetapi cukup untuk membuat Dewan Sanhedrin berubah menjadi kelompok preman pasar, Paulus menyulut perpecahan itu dengan mengatakan, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Apakah Paulus berbohong? Tidak. Karena Kristus yang diimani wafat dan dia telah bangkit, maka Paulus juga berharap bahwa dia akan dibangkitkan dari antara orang mati bersama Kristus. Tetapi siapakah yang akan menghukum seseorang karena berharap kebangkitan orang mati? Orang Farisi percaya dan mengharapkan kebangkitan orang-orang mati. Kalau begitu siapa? Siapa yang menangkap Paulus? Tentulah orang-orang Saduki. Sebab orang Saduki tidak percaya kehidupan setelah kematian. Mereka tidak percaya orang mati akan bangkit. Mereka juga tidak percaya adanya roh dan malaikat. Perkataan Paulus ini membuat orang Farisi menjadi semakin panas. Mereka berteriak,
kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Maka terjadilah perpecahan besar antara kelompok Saduki dan juga kelompok Farisi. Ketika perkelahian antar golongan itu semakin panas, segera kepala pasukan menyelamatkan Paulus sebelum kelompok Sanhedrin itu melukai Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hal apa yang dapat kita pelajari dari Santo Paulus untuk kehidupan kita? Yang pertama, di dalam pelayanannya Paulus tidak selalu mendapatkan jalan yang mulus. Didukung umat, disokong banyak orang, sehingga ia dapat memberikan pelayanan di mana saja dengan bebas. Tetapi justru dia sering menghadapi berbagai rintangan yang menghambat perjalanan pelayanannya, bahkan ancaman bagi nyawanya. Berkali-kali nyawa Paulus terancam. Dalam situasi tertekan itu, Paulus tidak merasa gentar dan takut terhadap Sanhedrin. Tapi dia dengan gagah berani menghadapinya. Bahkan dengan pengetahuan yang dimilikinya, dia berusaha menyadarkan anggota Mahkamah Agama untuk kesalahan mereka. Khususnya bagaimana mereka melanggar Taurat ketika menampar Paulus. Yang kedua, dalam pelayanannya, di dalam pewartaannya, Paulus tidak hanya berpegang kepada iman saja, tetapi juga menggunakan akal budinya. Paulus mencari titik terobosan dengan cara melemahkan pihak-pihak yang menentangnya. Di beberapa perikop lain, Paulus juga menggunakan kecerdikannya. Paulus adalah seorang Yahudi dan berkewarganegaraan Romawi. Beberapa kali ia menggunakan statusnya sebagai warga negara Romawi agar ia diadili di Roma dan dapat memberitakan Injil di sana. Ini merupakan gerakan politik yang cerdik dan cepat. Saya katakan cerdik. Dengan bertindak demikian, ia mendapat perlindungan selama berada di dalam tahanan sampai kasusnya diputuskan. Ia tidak dapat dicelakai oleh para pemuka Yahudi dalam pengadilan Sanhedrin tersebut. Dia cerdik. Tetapi dia juga, ini situasi yang cepat untuk mewartakan Injil, karena dalam situasi itu dia justru bisa pergi ke Roma dan mewartakan Injil di Roma. Paulus melakukan perjalanan pewartaannya dengan hati yang tulus, penuh keberanian, dan senantiasa menggunakan akal budinya. Rupanya Paulus ingat akan sabda Yesus, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Rupanya Paulus ingat akan apa yang disabdakan Yesus ini dan dia menyadarinya. Karena itu dia dengan otaknya yang cerdas, dia berusaha mencari-cari terobosan bagaimana bisa melepaskan dari tekanan-tekanan dari Sanhedrin. Dan dia juga cerdik untuk mewartakan Injil. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, inilah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tema yang ketiga, aksi puasa pembangunan tahun 2021 Keuskupan Denpasar, yaitu kita belajar dari Paulus berani bersaksi di tengah tekanan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Sehingga dari sini kita bisa belajar dari Paulus bagaimana kita menghadapi situasi tertekan, bagaimana kita dengan cerdik, dengan cerdas mencari terobosan untuk bisa mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira di tengah-tengah masyarakat majemuk. Terima kasih. Salam 5M. Salam sehat. Tuhan memberkati.